welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Dan seperti yang bisa dilihat di judul dari video kali ini, karena ini akhir bulan dan kita akan masuk ke awal baru untuk bulan Februari. Aku syuting video ini tanggal 31 Januari, jadi hari ini aku mau update untuk planner aku bulan Februari. Jadi kalau teman-teman belum tonton video aku waktu aku setting up my budget planner for January 2025, cek dulu videonya di pojok kanan atas. Di situ kalian bisa lihat gimana aku ngakuin budget planner update ini setiap bulannya. Dan sekarang kita udah masuk ke bulan baru. Ini aku udah nyiapin. Jadi ini translucent sticky notes yang aku pakai untuk bikin ini apa namanya, pembatas, karena aku nggak bisa bikin printan sendiri untuk yang pembatas ini, dan aku juga nggak punya pembatas organizer yang biasanya kalau kita beli organizer gitu kan kita dapet ya, tapi ini karena aku nggak ada, jadi aku pakai translucent sticky note ini, dan ini aku beli di Awesome Store. Dulu aku beli pas namanya masih Cafe, tapi sekarang dia ada di Awesome Store. Kalian bisa coba cek, harganya affordable dan kita dapetnya tuh banyak gitu ya. Jadi ada 120 lembar dan ini bisa kepake untuk waktu yang cukup lama. Dan di sini aku juga udah nyiapin beberapa stationery product yang bakal aku pakai untuk menghias planner aku di bulan Februari ini. Oh, ini kayak ke bawah. Because I'm not gonna be using that one. Okay, let's just start with decorating and putting into the binder. Ini aku udah nyiapin cash tracker juga, nanti bakal aku pakai untuk update beberapa binder keuangan aku yang mungkin trackernya udah habis. Jadi ini kita langsung aja ya. Ini kan bulan Februari, jadi biasanya aku start new, tapi ini kemarin masih ada sisa beberapa lembar. Jadi ada sinking funds and saving tracker sama credit card debit transactions. Jadi ini kayak bakal aku pakai lagi. Dan ini yang bakal aku masukin pertama. Jadi biasanya aku nyetak sendiri cover maupun template-template yang ada di sini. Jadi aku tinggal masukin aja. Ini aku untuk 2025 emang lagi template-nya coklat gitu ya, brown, karena buku organizer-nya atau filenya ini warna coklat. Jadi aku sengaja Jadi aku sengaja template-nya aku bikin coklat. Dan setelah cover biasanya aku selalu masukin ini adalah kalender gitu ya. Jadi nanti di situ aku selalu masukin kalender, lalu di sini ada to-do list and important list. Jadi hal-hal apa aja yang penting yang perlu aku catat untuk bulan itu. Dan ini sesuatu yang baru, evaluasi mingguan. Kalau teman-teman nonton video-video evaluasi mingguan aku, biasanya aku pakai yang kayak gini. Ini aku tulis sendiri pakai tangan, tapi biar dia lebih rapi, ini aku buatkan sheets khusus evaluasi mingguan. Jadi ada 3 minggu per halaman, dan ini aku print 2 lembar. Kalau aku butuh, kayaknya di Februari sebetulnya nggak perlu ada ya aku sebetulnya cuma butuh 1, so it's fine. Nanti kalau dia masih ada sisa, dia bakal aku pakai untuk bulan Maret. Lalu setelah evaluasi mingguan, biasanya aku langsung masuk ke cash planning sheet. Jadi ini aku juga udah cetak, ada 3 lembar. Kalau nanti dia kurang, bisa di tengah-tengah minggu atau di tengah-tengah bulan aku akan cetak lagi. Tapi aku suka nyiapin 3 lembar cash planning sheets untuk masing-masing minggu. Dan juga sinking funds and saving tracker 1, 2, 3. Ini aku juga nyiapin ada 3 lembar. Tapi dari yang bulan kemarin masih ada sisa 1. Oh ya, ini udah aku rubah ya teman-teman. Jadi cash planning sheet yang kemarin itu nggak ada periode dan juga budget. Dan ya kemarin fontnya lebih besar, dan ini lebih condong ke kayak gini nih, agak full gitu ya ke kanan dan ke kiri, tapi jadinya dia kepotong. Makanya ini udah aku sesuaiin. Ini juga sinking fund and saving tracker yang barunya ada periode dan budgetnya, dan kalian bisa lihat ya aku udah ngerapihin, jadi dia nggak
overlapping sama bagian yang aku bolongin. Tapi karena ini masih ada sisa satu lembar itu bakalan aku pakai. Dan sekarang aku masukin. Lalu 2 lembar credit card debit transactions ini juga akan aku pakai dan aku gabungin sama yang baru. Sebenarnya ini justru blessing in disguise karena aku kan biasanya nyetak template ini tuh cuman sebulan sekali ya. Jadi ketika aku emang mau ngelakuin budget financial budget planner setup untuk tiap bulannya, aku baru ngeprint dan aku lupa kalau mesin printer aku tuh dia keluarnya tuh begini ya. Jadi ketika keluar dari mesin cetak, bagian kepalanya itu di bagian bawah. Alhasil yang terjadi kalau teman-teman lihat, jadinya halaman depan dia benar, tapi halaman belakangnya ada di bawah. Tapi nggak apa-apa lah, karena ini buat aku sendiri, jadi aku agak lebih loose, nggak terlalu memaksakan dia harus sempurna. Mungkin kalau nanti suatu saat aku jualan budget planner, ini tentunya harus dicetak dengan rapi ya. OMG guys, look at this. Bahkan aku ngebolonginnya pun ngaco. Oke. Setelah semuanya itu masuk, biasanya aku juga nambahin ini kertas A5 yang aku beli di Awesome Store lagi. Biasanya aku taruh ada minimal 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ini aku naruh 8, jadi 2 kali lipat lebih banyak dari yang biasanya aku pakai. Kenapa aku nyiapin ada kertas yang kosong? Jadi ini biasanya aku pakai untuk doodling atau ketika aku butuh ngitung my savings challenges. Jadi kalau misalnya nanti aku ngelakuin unstuffing of my monthly saving challenge, kertas ini biasanya aku pakai karena juga aku ngontrolnya belum bikinin template. Jadi masih aku tulis di sini berapa yang aku berhasil simpan atau tabung selama 1 bulan. Oh ya, kalau suaraku kedengaran agak parau, please excuse karena lagi-lagi aku kena batuk. Jadi kan kemarin liburan panjang ya, senang-senang sama keluarga, tapi ternyata sekarang suaraku balik lagi ke parau, so yeah, a little bit of that. Oke, sekarang aku mau kasih lihat ini. Kemarin kan aku buat Januari di sini ya, ada pembatasnya, dan sekarang aku juga akan buat di bagian cover yang ini Februari. Aku akan tulis Feb. Kenapa aku nulisnya pakai Sharpie pen? Karena aku pengen dia permanen. Jadi kan ini bakal aku pakai selama 1 tahun. So aku kepengen tulisannya itu enggak hilang walaupun bulannya udah berganti. Dan ini biar rapi, aku selalu ngambil bulan sebelumnya biar kelihatan gitu ya. Walaupun nanti ini bagian meal plan sama debt kayaknya dia bakal ketimpa, but it's fine. Nanti bisa aku pindahin kalau emang ternyata dia secara estetik nggak enak gitu dilihat. Oke, jadi ini tampilan cover Februarinya. Sekarang aku akan isi bareng-bareng sama teman-teman. Oke, this is kinda like funny. Ini aku singkirin dulu di samping. Karena setelah aku menghias tadi, masukin semua kertas-kertas yang aku butuh, sekarang aku bakal masukin jadwal payment untuk bulan Februari. Oh ya, aku butuh kertas yang ada di bulanan, ada di organizer aku. Aku ambil dulu. Di sini tuh aku punya semacam reminder untuk biaya-biaya bulanan rutin ya. Ini namanya fixed expense spreadsheet. Fixed expense sheet. Jadi lembaran biaya-biaya yang aku biasanya bayar di tiap bulan. Jadi di sini ada tanggal yang udah aku tulis kapan dia akan due dan kategori biayanya itu apa yang mau aku tulis di sini untuk semacam reminder. Okay, before we do that, let me make a little tweaks. Jadi aku kepengen menghias bagian monthly spread ini karena ya, kalau kalian nonton video aku dari dulu, kalian tentu tahu aku suka bikin bullet journal. Dan ketika aku bikin bullet journal itu biasanya aku hias. So that's gonna be what's happening here as well. Di budget planner aku juga akan hias-hias sedikit.
nggak banyak karena aku nggak pengen gambar-gambar. Jadi oke, ini kan aku punya geser sedikit, aku mau ambil tweezernya ya. Jadi ini aku kan punya stiker dari Key Project dan aku ngeliat ini satu tema gitu ya, aku bisa pakai. Aku mau ambil tulisan February, tapi ini kayak bakal gak ketutupan, jadi aku juga akan ambil washi tape karena aku punya beberapa washi tape. Dan washi tape ini udah lama banget aku punyanya. Mudah-mudahan bisa ketutupan ya. Oke, ini kayaknya warnanya masuk. Okidauk. Jadi untuk bagian atas judul Februari ini bakalan aku timpa. Oh no, dia terlalu tipis. Kita coba dulu bisa atau enggak. Karena kalau terlalu tipis jadinya dia tetap kelihatan tulisan Februarinya. Aku berharapnya dia nggak terlalu kelihatan. Okidok. Oh no. Oke, sebetulnya masih kelihatan ya Februarinya. Tapi coba aku mau pasang stikernya dulu. Februari. Oh no, I'm gonna need 2 R's. Okay, let's see. Kayaknya aku harus mix. Atau mungkin aku pakai ini aja ya, pinkies. Kalau si pinkies ini kayaknya dia bisa nutupin. Coba kita coba. F E Feb R U Febru Okay, so February. Karena aku ganti stikernya, ukurannya jadi nggak sesuai. Jadi melebihi, but it's fine. Karena aku bakalan taruh hiasan di sebelah sini. Terus tadi nggak usah pakai stiker itu ya. Aku bakal kasih stiker yang ini di sini, Februari. Dan sekarang aku akan ganti tulisannya. Karena kan saat ini kan ini udah aku bikin ada tulisannya ya. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, dan kawan-kawan. Tapi aku mau ganti dengan stiker ini. Coba. Oke, cukup. Sunday. Kayaknya aku mau bikin selang-seling deh. Jadi ini Monday-nya warna yang muda. Tuesday-nya warna yang paling muda. Jadi dia akan ada 3 warna dari koleksi stiker yang ada di Key Project ini. Monday, Monday, Tuesday, Wednesday, atau hari Rabu. Oh no, nggak tutupan. Okay, Wednesday, Thursday, Friday, dan terakhir Saturday. Oke. Jadi kenapa aku pakai stiker? Biar dia nggak selalu sama template-nya di setiap bulan. Dan ya, itu yang aku suka kerjain. Oke, sekarang harinya udah aku tempel. Next yang mau aku lakuin, aku masih punya stiker tanggalan ini. Jadi aku akan tulis dulu tanggalnya sesuai kalender. So this is gonna take a while and just enjoy. Mistakes happen kalau kamu buru-buru dan agak nggak fokus.
Karena tadi aku sambil ngobrol sama Pak Su, nggak ngobrol sih tapi menyapa. Oke, untungnya ini stikernya belum terlalu pakem gitu ya, karena baru ditempel, jadi aku masih bisa pindahin. Otherwise it's gonna be a bummer. Oke, 13. Lanjut. Oke, ini kalendernya udah aku tulis semuanya. Dan sekarang yang mau aku tambahin stiker. Jadi stiker ini aku beli dari Key Project juga. Aku mau tandain di sini untuk tanggal 25, which is the payday. Oke, let's see. Bisa nggak ya? Oke. Tanggal 25. Jadi aku gajian itu biasanya tanggal 25 dan itu hari Selasa. Jadinya akan aku tulis di sini payday. Oke, jadi di tanggal 25 aku payday. Tapi sebetulnya sebelum tanggal 25 juga di tanggal 10 biasanya aku terima extra income juga. Wait. Sulit. Oke, tanggal 10 hari Senin. Jadi ini akan aku taruh di sini. Extra income. Oke, jadi di setiap bulannya ada 2, tanggal 25 dan juga tanggal 10. Kalian kelihatan kan ya? Oke, setelah aku masukin itu semua, aku bisa lihat lagi ke data fixed expenses aku. Jadi biasanya di tanggal 2 itu tanggal aku bayar listrik. Tapi karena tanggal 2 itu hari Minggu, kemungkinan aku baru bayar di hari Senin. Jadi yang biasanya aku lakuin, ini aku bikinin kayak semacam bullets, terus aku tulis PLN. Nanti ketika aku udah bayar, bullet pointnya ini bakal aku warnain dan aku akan tulis berapa biaya yang sebenarnya aku bayarin di tanggal itu. Lalu the next thing is angsuran VM. Di sini aku tulis tanggal 2, tapi itu juga hari Minggu. Oke, wait. Jadi sebetulnya 2 itu kan tanggal maksimumnya dia ya. Tapi sebetulnya aku udah bayarin setelah gajian. Jadi aku akan masukin untuk tanggalan di periode berikutnya aja. Jadi mungkin tanggal 25 aku payday, tanggal 25 aku langsung tulis aja ada angsuran VM. Oke. Jadi mungkin ini harus aku biar aja deh. Jadinya aku tahu itu tanggal maksimum dan aku maunya dia sebelum. Kemudian tanggal 5 untuk bulanan ART itu hari Rabu. Ini aku tulis ART aja. Dan di tanggal itu juga ada WiFi, Netflix, dan YouTube Premium. Ya, kami nonton pakai YouTube Premium supaya kami lebih nyaman nontonnya. Oke, sebentar ini aku ganti dulu baterainya karena baterai kameraku seperti biasa habis. Oke, I'm back. Baterainya udah aku ganti dan sekarang aku mau tulisin lagi. Ini tadi udah sampai YouTube Premium. Tanggal 8 itu biasanya aku bayar keamanan. Tapi karena tanggal 8 itu hari Sabtu, jadi aku akan bayarin di hari Senin, which is tanggal 10. Ini keamanan. Dan untuk keamanan ini sebetulnya fix, jadi aku akan langsung tulis aja 150. Dan di tanggal 8 itu ada pembayaran SPP bulanan. Oke. Sebetulnya SPP bulanan itu due-nya di tanggal 10 ya. Tapi karena beda bank, biasanya aku bayar 2 hari sebelum, tapi karena Sabtu itu hari maksud aku tanggal 8 itu hari Sabtu, jadi mungkin ini juga bakalan aku bayar di hari Jumat aja. Ini untuk SPP-nya anak-anak dan MDB. Kalau MDB aku bisa bayar di hari apa aja, tapi ya sama.
Oke, berikutnya untuk MDB ini juga bakal aku bayarin di hari Jumat. Dan Spotify di tanggal 16 barengan sama Aksa Mandiri aku. Jadi di sini ada Spotify dan Aksa. Oke. Bulanan M ini biasanya di tanggal 25. Bulanan M itu sebetulnya ini aku kasih ke ibu aku ya. Ini aku kasih ke ibu aku untuk ngurus ya domestik, kebutuhan rumah tangga setiap bulan. Dan di tanggal 27 ini adalah angsuran untuk card number 2 yang memang lagi jadi target aku untuk lunas di tahun ini. Oke, jadi ini udah semuanya aku masukin dari fixed expenses aku untuk bulan ini. Dan selebihnya nanti sambil berjalannya waktu ketika aku melakukan transaksi-transaksi baik itu variable expenses maupun transaksi aku yang nggak melalui tunai, itu aku catat dulu di sini. Dan nanti di akhir minggu baru data yang ada di sini aku log ke dalam Google Sheet aku. I know it's a little bit repetitive gitu ya, tapi the system works for me karena aku nggak selalu buka Google Sheet aku, padahal itu lebih gampang ya, tapi nggak tahu, aku lebih seneng pen and paper, tapi biar kelihatan grafiknya, makanya datanya aku masukin ke dalam Google Sheets. Okay, this is done. And then to-do list or important thing. Bulan Februari itu nggak ada yang ulang tahun, dan setahu aku bulan Februari juga nggak ada kegiatan-kegiatan yang aku kepengen kerjain. Tapi mungkin di sini aku mau ngingetin lagi, aku 10 days no spend day. Jadi ini sejalan dengan goal aku untuk bulan Februari, which videonya belum aku buat, but I'm gonna be making it with you. And apa lagi ya? Important not to use credit card, karena kredit cardnya pengen aku lunasin. Oke, di sini ada family vacay karena pakai anggarannya Februari, dan ini sebetulnya udah selesai jadi aku bisa contreng. And I guess that's that for February. Oke, sekarang karena aku udah selesai isi expenses rutin aku, ini bisa aku masukin lagi ke dalam budget planner. Jadi okay, let's see. Nih. Jadi ini bakal aku masukin semua di sini, termasuk si fixed expenses. Ini sekarang aku masukin dan dia udah siap untuk aku pakai selama bulan Februari. Okay, that is not cool. Ya. Oke, begini tampilannya. Kalau di bulan Januari kemarin, let me take a look. Kayaknya aku sempat menghias lebih banyak. Jadi mungkin aku mau tambahin beberapa stiker di sini. Let's see. Karena mau ambil stiker, kita ambil si buku ini, which is my sticker collection. Aku mau pakai stiker yang ini. Dan juga stiker ini. Ini dua stiker yang paling sering aku pakai kayaknya. Oke, yang pertama mau aku tambahin stiker baca buku, karena ini juga salah satu habit yang lagi aku mau kerjain. Dan dia akan aku taruh di sini. Jadi aku pengen setiap harinya tuh aku baca paling enggak 10 lembar dari buku. And currently I'm reading a book. This one, Atomic Habits. I know, aku tahu ini buku udah lama banget. Kayaknya cetakan pertamanya itu 2004. Cetakan pertamanya itu 2018. Jadi itu udah lama banget. Tapi aku banyak denger review yang bagus soal buku ini. So ini yang lagi aku baca, dan so far aku baru berhasil baca segitu ya. Tapi aku berusaha untuk baca seenggaknya 10 halaman setiap hari. Jadi makanya di sini aku kasih gambar ini, dan aku mau pakein stiker bintang untuk hiasan, and a little bit of good night.
maybe. Oke, ini tadi tanggal 28 aku kasih hiasan kecil. Hopefully nggak banyak pengeluarannya, kalau nggak aku bakal pakai di sini. Lalu yang mau aku pakai juga untuk stiker yang ini, yang olahraga, tapi mungkin bukan anak kecilnya, tapi justru si kelincinya. Jadi kan aku juga lagi punya goal untuk hidup lebih sehat, menurunkan berat badan, or maybe just both of them. Let's do this. Ya, jadi aku pengen memotivasi diri aku juga bahwa aku akan olahraga. Ini si kelincinya bawa bendera. Dan minum lemon biar lebih sehat. Oke, jadi hiasannya itu aja untuk monthly calendar aku di bulan Februari. Oke, kayaknya udah semua. Jadi kayak gini ya isinya setelah aku isi semua. Akan ada cash planning sheet, lalu ada singing plans and saving tracker, disusul dengan credit card and debit transactions, dan terakhir kertas kosong. Oke, setelah ini semua sudah aku isi, aku bisa tutup budget planner aku. Karena next thing that I wanna do is to check on my binder. Jadi kan tadi aku sempat kasih lihat, aku udah cetak ini ya. Aku balik-balikin dulu deh, biar nggak berantakan. Oke, jadi kan aku tadi sempat kasih lihat, aku udah cetak cash tracker aku. Jadi sekarang yang mau aku lakuin, aku bakalan cek masing-masing binder aku ini ada atau enggak yang butuh tracker baru. Ya, ini aku nggak ngurut, aku ambil aja langsung dari binderku. Untuk beauty ini masih aman, coffee and buffer aman, clothing aman, fun and family, gadgets, grocery buffer, haircuts, 1, 2, 3, masih jauh, health planner, rainy day, school stuff. Oke, school stuff ini bakal aku ganti karena dia udah panjang banget. Jadi aku bakal tulis kategorinya di sini school stuff. Dan starting balance-nya itu yang ada di sini 125.000. Oh no, kayaknya aku ngeprintnya dari yang salah teman-teman. Jadi ini harus aku tulisin lagi date, movement atau mutasi, dan di sini balance atau saldo. Oke, ini bisa aku singkirin, dan transportasi nggak perlu aku ganti karena dia jarang banget aku isi. Next, dari si binder hitam atau high priority binder, bills aman, ini car maintenance aman, car tax aman, emergency fund aman, extra debt juga aman, high school, junior high kayaknya oke. I spoke too soon. Baru aja aku mau bilang semuanya aman, tapi ternyata enggak. Jadi ini untuk home maintenance, dia juga bakal aku ganti. Home maintenance. Ini starting balance-nya di 115 atau saldo awalnya di 115.000. Dan ini bisa aku singkirin. House tax aman, kids activity aman, THR. Ini aku ganti aja deh. THR starting balance-nya 650. Tadi aku lupa tulis. Date in or out balance. Ya, kayaknya aku harus cek lagi file aku untuk cash tracker ya, karena tadi aku sempat ngeprint dari file yang lain. Tapi ukurannya itu nggak sama, makanya akhirnya aku ngeprint dari file yang ini. Tapi ternyata ini yang belum ada headernya. Jadi ini juga masih salah. Oke, semua sudah. Next, dari family and events binder. Untuk family and events binder, ini juga kayaknya harusnya masih aman karena kebanyakan udah aku ganti. Spoke too soon. Ini untuk naik aku ganti.
Jadi kalau teman-teman lihat bentuknya beda ya, karena ini dulu tracker yang pertama aku buat, inspired by Carol Cash. Kalau ini sekarang aku bikin simple aja, kotak, jadi dia nggak aku potong kiri kanannya. Oke. Nah, udah aku ganti. P aman, anniversary aman, birthday aman, lebaran juga masih jauh, events dan juga Idul Adha aman. Oke. Ini masih ada banyak tapi semua udah aku ganti. Karena biasanya let's see, di travel binder itu nggak ada yang perlu aku ganti karena ini kan semua saving challenges. Japan vacation dan juga visa pass ini aman. Ini vacation, aku punya tracker baru belum aku pakai. Ini nominalnya 1 juta. Nanti kayak bakal aku mau pakai untuk singing fun berikutnya, karena aku pengen ngumpulin buat kalau kita mau jalan-jalan kayak staycation or some road trip, family vacation yang nggak perlu lama-lama dan nggak pakai nginep. Okay, that is all for today's video. Seperti biasa aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngeluangin waktu dan nonton video aku dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video planning seperti ini dan juga cash stuffing, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga nyalain bell notifikasinya supaya kalian bisa selalu terupdate ketika aku upload video-video baru. And yeah, I guess that's it for today's video. Aku akan ketemu kalian lagi mungkin sebelum video ini. Akan ada video aku yaitu cash planning for the week. Dan nanti setelah cash planning akan ada cash stuffing, baru video ini akan aku up. Jadi kalian pasti udah nonton 2 video itu dulu sebelum kalian nonton video ini. With that said, once again thank you and I'll see you in my next video. Bye bye.